Saudara, Anda bergabung di Breaking News Kompas TV bersama saya Paskalis Iswari. Kami akan menginformasikan update-update terkini, Saudara. Pada hari ini pengumuman hasil pemilu 2024, di mana 20 Maret 2024 jadi batas akhir penghitungan suara pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. KPU hari ini kembali melanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara nasional pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kembali melanjutkan rekapitulasi hari ini, Saudara. Seharusnya kalau dijadwal pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, rapat pleno rekapitulasi suara nasional akan dilanjutkan untuk dua provinsi yang kemarin tertunda, yaitu untuk Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Yang kemarin malam KPU dari Papua dan Papua Pegunungan baru saja berangkat menuju Jakarta menggunakan pesawat charter untuk anggota KPU dari Papua. Dan hari ini menjadi batas akhir penyelesaian rekapitulasi suara pemilu 2024. Hingga kini, Saudara, artinya sudah total ada 36 provinsi yang sudah rampung rekapitulasinya, dan berdasarkan penghitungan rekapitulasi sementara, pasangan Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi, sementara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar unggul di 2 provinsi. Kita akan menuju ke kantor KPU Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Dian Silitonga untuk mengetahui update terkini. Dian, selamat pagi. Ini sudah menunjukkan waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apakah panel rekapitulasi sudah dimulai? Ya, Paskalis, sampai dengan saat ini pleno terbukanya belum dimulai, artinya panel A dan juga panel B ini memang belum dibuka, meskipun kalau sesuai jadwal harusnya proses rekapitulasi ini dimulai pukul 10 pagi. Nah, kita tentu akan menunggu nanti pukul berapa KPU akan memulai pleno terbuka atau penghitungan rekapitulasi untuk 2 provinsi tersisa, yakni Papua dan juga Papua Pegunungan. Kalau informasi yang kami peroleh pagi ini, provinsi yang sudah tiba di gedung KPU RI Jakarta Pusat adalah Papua Pegunungan. Sementara untuk Provinsi Papua Induk ini belum tiba di gedung KPU RI Jakarta Pusat. Karena kita akan pantau bersama nanti apakah Provinsi Papua Pegunungan ini akan terlebih dahulu melakukan rekapitulasi atau menunggu kedatangan dari Provinsi Papua. Tapi yang jelas seperti yang kita tahu bersama bahwa hari ini merupakan tenggat waktu terakhir yang dimiliki oleh KPU untuk menyelesaikan proses rekapitulasi ke 38 provinsi sebelum akhirnya nanti KPU mengumumkan atau menetapkan hasil pemilu 2024. Nah, seperti yang tadi sudah Anda sampaikan, Paskalis, bahwa dari 36 provinsi total yang sudah selesai melakukan rekapitulasi, kita tahu pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi, sementara 2 provinsi lainnya yang unggul adalah pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin. Nah, kalau kita melihat pada aturan undang-undang tentang pemilu, sebenarnya ini sudah bisa terlihat meskipun ini bukan hasil final, Paskalis, karena kita tahu bahwa aturan satu putaran ini salah satunya adalah kalau pasangan calon ini kemudian unggul atau memperoleh suara 50% dari total suara, begitu, itu salah satu persyaratannya. Sementara dari hasil penghitungan 36 provinsi tadi sudah saya sampaikan bahwa Prabowo Gibran ini kemudian memperoleh lebih dari 50% suara, hampir sekitar 58% kalau hitung-hitungan terakhir kemarin. Nah, tapi kita masih harus tetap menunggu ini seperti apa nanti penghitungan final di hari ini, terutama untuk 2 provinsi pamungkas, Papua dan juga Papua Pegunungan, apakah nanti pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran juga akan unggul atau mungkin pasangan calon lain Anies Muhaimin maupun juga Ganjar Mahfud. Karenanya kita akan kawal bersama proses rekapitulasi hari ini, Paskalis. Oke, Dian, ini kan jadi hari terakhir yang harus digelar, harus diselesaikan untuk rekapitulasi. Kalau melihat 2 provinsi lagi, Papua dan juga Papua Pegunungan yang harus diselesaikan pada hari ini, adakah strategi-strategi yang disiapkan oleh KPU untuk mengejar deadline pada tanggal 20 Maret hari ini, Dian?
Ya, tidak ada strategi khusus sebenarnya Paskalis karena KPU saat ini prinsipnya adalah menunggu kedatangan dari KPU daerah, terutama adalah Provinsi Papua, menunggu logistiknya datang untuk bisa bersama-sama dilakukan rekapitulasi dalam pleno terbuka. Nah, informasinya KPU Provinsi Papua ini sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Jadi memang prinsipnya hanya tinggal menunggu saja, meskipun sebelumnya ada wacana bahwa dibuka opsi untuk melakukan rekapitulasi secara daring, tapi nampaknya yang tetap diupayakan adalah proses rekapitulasi secara fisik. Karenanya tentu kita akan memantau bersama sekali lagi nanti seperti apa jalannya rekapitulasi dan keputusan-keputusan apa yang akan diambil oleh KPU. Nah, kalau berkaca pada berjalannya proses rekapitulasi di hari-hari sebelumnya, memang biasanya ini akan memakan waktu yang cukup panjang, Paskalis, apalagi bagi provinsi yang memiliki daerah pemilihan yang cukup banyak seperti Jawa Barat. Kemarin kita tahu ini proses rekapitulasinya cukup panjang, belum lagi kalau ada dinamika saling sanggah begitu ya, menyampaikan keberatan-keberatan, kemudian juga menyampaikan kejadian-kejadian khusus di daerah, itu nanti menjadi faktor alotnya proses rekapitulasi. Nah, tentu kita akan memantau nanti apakah Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan akan cukup alot atau nanti akan berjalan cukup cepat. Seperti contohnya kemarin Provinsi Maluku, ini proses rekapitulasinya terbilang cukup cepat dibandingkan dengan Jawa Barat. Nah, waktu penghitungan rekapitulasi ini nanti akan menentukan apakah nanti KPU ini akan sesuai dengan tenggat waktu bisa mengejar target mengumumkan atau menetapkan hasil pemilu 2024 hari ini. Tapi kalau kita melihat atau membaca situasi Paskalis, nampaknya kalau rekapitulasi ini bisa dimulai lebih cepat, misalnya 1 jam dari sekarang bisa dimulai penghitungannya, ya kemungkinan penetapannya juga akan langsung bisa dilakukan sore hari atau malam hari ini. Tapi kalau molor begitu ya, Provinsi Papua belum tiba sampai malam hari, ya kita tunggu nanti seperti apa prosesnya, Paskalis. Oke, jadi kita nantikan karena ini tinggal 2 provinsi lagi, sejauh ini sudah 36 provinsi. Kalau rekapitulasi terakhir berarti kemarin Selasa, Dian, hasilnya seperti apa untuk Pilpres ataupun Pileg? Ya, hari kemarin penghitungan dari Provinsi Maluku dan juga Provinsi Jawa Barat. Kita tahu di 2 provinsi ini pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul. Untuk detail angkanya di Provinsi Maluku, Prabowo Gibran memperoleh sekitar 665.371 suara, disusul Anies Muhaimin dengan perolehan suara 228.557 suara, kemudian Ganjar Mahfud 186.395 suara, dan kemudian untuk di Jawa Barat Prabowo Gibran ini unggul telak Paskalis karena memperoleh suara sebanyak 16.805.854 suara, dan Anies Muhaimin menyusul dengan perolehan suara 9.099.674 suara, dan Ganjar Mahfud 2.829.995 suara. Nah, untuk Pileg terutama adalah perolehan suara partai politik, data terakhir kemarin partai atau PDI Perjuangan ini unggul dengan perolehan angka 17,9%, ini kurang lebih. Kemudian disusul Golkar 15,3%, kemudian juga Gerindra 12,6%. 3 partai ini cukup bersaing. Kita juga akan terus memantau nanti apakah Papua dan juga Papua Pegunungan seperti apa hasilnya, begitu ya. Apakah nanti bisa menambah angka untuk PDI Perjuangan, Golkar maupun juga partai politik lain. Tentu saja untuk mengejar ambang batas parlemen. Paskalis. Oke, pertanyaan yang lain ini juga untuk suasana di KPU, Dian. Ini kan hari terakhir tanggal 20 Maret untuk rekapitulasi sekaligus pengumuman hasil pemilu. Apakah ada unjuk rasa di depan KPU, lalu juga pengamanannya apakah ditambah di sekitar area kantor KPU? Kalau unjuk rasa sampai dengan pagi ini belum terlihat ada di depan gedung KPU. Jadi belum ada massa yang datang ke depan gedung KPU, Paskalis, meskipun memang informasinya akan ada unjuk rasa di sejumlah titik, salah satunya adalah di gedung KPU RI Jakarta Pusat. Kalau pengamanan ini sudah sejak 3 hari terakhir pengamanannya cukup berlapis, pengamanannya cukup ketat. Tadi Kapolres Metro Jakarta Pusat menyampaikan bahwa
Polri ini mengerahkan sekitar 3.500 personil untuk mengamankan 3 titik, KPU, Bawaslu, dan juga DPR, karena ini menjadi titik konsentrasi unjuk rasa nantinya bersamaan dengan penetapan pemilu 2024. Ya, jadi kita pantau bersama nanti apakah unjuk rasanya memang betul akan terjadi di depan gedung KPU dan pukul berapa, dan kemudian juga tentu kita akan pantau apa yang disuarakan oleh massa aksi. Tapi kalau kita mengingat biasanya massa unjuk rasa ini menyuarakan soal ada dugaan kecurangan pemilu, kemudian juga memprotes proses rekapitulasi, memprotes penyelenggara pemilu yang dinilai tidak kredibel dan lain sebagainya. Sekali lagi kita akan kawal bersama jalannya rekapitulasi hari ini, sekaligus juga tenggat waktu penetapan pemilu apakah bisa dipenuhi oleh KPU RI. Mas Kalis. Jurnalis